Muncul, Alia, slide-nya? Muncul, Kak. Oke, jadi kalau kita akan coba mulai dari awal banget. Awal banget itu materinya adalah vektor. Nah, kadang Oke. kalau di kuliah ini kadang di skip. Jadi langsung ke kinematika. Tapi kalau saya sih maunya ini harus paham dulu. Karena di kedepannya ini harus akan dipakai banyak tentang vektor. Oke, kita mulai dari vektor dulu. Apa itu vektor? Yang Alia tahu vektor itu apa? eh Apa? apa ya? Apa yang vektor? Yang Alia tahu Vektor apa? Vektor adalah adalah mm-mm, apa? yang Hmm? ada arahnya. Oke, lebih tepatnya dia adalah besaran. Oh iya, Besaran besar. itu artinya adalah sesuatu yang kita ukur, namanya besaran. Nah, Oke. besaran yang seperti apa? Besaran yang memiliki nilai. Nilai itu angkanya dan arah. Jadi setiap vektor pasti punya nilainya dan pasti bisa kita cari arah. Setiap vektor. Vektor apapun itu. Oke? Nah, biasanya Hmm. vektor itu di matematika dituliskan seperti ini. Misal vektor A ya, ada garisnya, ya nggak sih? Betul. Oke. Nah, vektor A pasti memiliki dua komponen. Dia bisa kita cari nilai vektor A. Nilai vektor A itu kalau di matematik simbolnya seperti ini. Arah vektor A itu simbol seperti ini. Jadi jangan kaget. Jadi ini simbol matematika untuk menyatakan dia adalah sebuah vektor. Ini vektor. Kalau yang ini namanya nilai vektor atau besar vektor sama aja. Yang ini namanya adalah arah vektor. Nah, pelajaran paling basic di vektor adalah kita harus bisa mencari berapa nilai sebuah vektor dan mencari arah sebuah vektor. Itu pelajaran paling basicnya. Kita coba ya. Misalkan gini, Alia dikasih vektor A. Vektor A misalkan, ini misalkan aja ya, Mm-mm. 1i ditambah 2j ditambah 3k. Alia tahu kan IJK itu apa? Tahu? Tahu. Oke, itu Ya. I itu arah sumbu X, J itu arah sumbu Y, K itu arah sumbu Z. Nah, kita punya sebuah vektor A. Nggak tahu vektor apa ya, pokoknya vektor A aja, besaran apa. Nggak tahu. Saya mau tanya ke Alia, bagaimana caranya Alia mencari besar dari vektor A? Gimana Hmm. caranya? Gimana? Akar penjumlahan Ya, kuadratnya betul. bukan? Ya, betul. Akar dari komponen kuadratnya. Angka di depan I ada angka satu kuadrat, angka di depan J ada angka 2 kuadrat, angka di depan K ada angka 3 kuadrat. Maka kita akan punya akar 14. Oke, ini adalah cara kita mencari besar sebuah vektor. Besar apapun. Vektor apapun saja. Kalau saya mau tanya lagi, arah dari vektor A. Gimana caranya kalian mencari arah sebuah vektor? Hmm. Gimana? Gimana ya? Tahu? Oke, kalau dalam Nggak bayangan tahu. kalian nih, kalau disuruh nyari arah vektor, jangan vektor A, vektor biasa aja deh, arah sebuah vektor. Dalam Mm-mm. bayangan Alia, jawabannya akan seperti apa kalau disuruh nyari arah vektor? Eh, Ah, Kayak ke kanan kiri gitu. betul. Betul. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, atau bahkan mungkin pakai sudut ya, benar nggak? Sudut Mm-mm. sekian derajat, oke, itu betul. Itu arah vektor. Itu namanya kita menyebutkan langsung arahnya ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Boleh nggak disebutin langsung? Boleh banget. Boleh banget. Tapi jujur aja, Lia, penyebutan Mm-mm. langsung arah sebuah vektor ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau yang lain, itu hanya mudah dilakukan
kalau Alia disuruh mencari vektor yang satu dimensi atau dua dimensi. Jadi cuma IJ atau IK atau I aja, J aja, K aja. Ketika dia sudah tiga dimensi, kalau Alia masih ngotot maunya nyebutin langsung arahnya, jujur relatif lebih susah ya, karena Mm-mm. dia udah 3D. Nah, maka dari itu saya mau kasih cara yang paling simple. Cara mencari arah vektor paling simple adalah menggunakan matematika. Mm. Lihat, vektor A sama dengan nilai A, arah A. Kalau saya balik Alia, berarti arah A itu sama aja apa dong? Vektor A bagi nilai A. Udah, itu. Itu adalah cara paling mudah dalam mencari arah sebuah vektor, yaitu menggunakan matematika. Vektor A dibagi dengan nilai vektor A. Maka kita punya vektor A-nya kan 1I, 2J, 3K. Nilai vektor A-nya adalah akar 14. Udah, ini namanya arah vektor, tapi alien nyebutinnya pakai matematik. Loh kok nggak ada kata-kata kanan, kiri, atas, atau bawah gitu ya? Nggak akan ada ya. Ini karena kita nulis dalam bentuk angka, matematik. Dosennya ngerti, ngerti banget. Cuman mungkin Alia sekarang belum begitu familiar. Karena di SMA terbiasa mencari arah vektor menggunakan direct, menyebutkan langsung kan arahnya kan. Nah, kayak Mm-mm. gitu. Paham ya? Jadi kalau cuman disuruh nyari tentukanlah arah vektor A. Ya udah tinggal vektornya dibagi nilainya cukup. Kecuali soalnya mintanya spesifik. Tentukanlah sudut yang terbentuk antara vektor A dengan sumbu X. Nah, kalau itu harus kita lihat gambar vektornya. Paham ya? Tapi biasanya jarang sih. Itu kan lebih ke matematik ya. Kalau kita mau menyebutkan sudut tertentu terhadap sebuah sumbu itu lebih ke matematik. Biasanya kalau fisika cuma butuh arahnya aja. Oke? Jadi kalau nentuin Mm. arah vektor, apapun cukup vektor dibagi nilai. Oke? Lebih simple, Ya. lebih mudah. Paham? Itu Paham. basic pertama vektor, yaitu kita mengetahui bagaimana apa itu vektor, kita mengetahui bagaimana cara mencari nilai sebuah vektor, dan kita mengetahui bagaimana cara mencari arah vektor. Ketika basic pertama sudah paham, basic kedua itu adalah kita harus bisa melakukan yang namanya operasi dasar matematika pada vektor. Jadi, sama halnya dengan angka. Angka itu skalar ya. Angka. Vektor itu juga bisa kita lakukan operasi dasar matematika. Vektor Mm. dapat diapain aja sih? Satu. Vektor dapat dilakukan operasi penambahan. Penambahan dan pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambahin dengan vektor lagi. Dapat juga dikurangin dengan vektor lagi. Yang kedua, vektor dapat dilakukan operasi yang namanya perkalian. Bisa nggak vektor itu dilakukan operasi pembagian kalian? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Vektor tuh Oh, bisa bisa. dibagi, tapi dibaginya dengan angka atau dengan skala. Misalkan, kalian punya vektor A dibagi 5, bisa. Vektor A dibagi 7, bisa. Tapi kalau vektor A dibagi dengan vektor B, secara matematik nggak ada istilahnya. Nah, karena Mm. kita sedang belajar operasi dasar matematik pada vektor, artinya antara vektor dengan vektor, maka yang kita akan bahas hanyalah perkaliannya aja, karena nggak ada pembagian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor itu ada dua alia. Yang pertama namanya perkalian titik, atau disebutnya dot product. Yang kedua namanya perkalian silang.
disebutnya cross product. Nah, inilah yang disebut sebagai operasi dasar matematika pada vektor. Nah, ini harus kita kuasain di vektor. Oke? Kita akan coba satu persatu. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu aja deh. Kita mulai dengan yang namanya penambahan dan pengurangan. Oke, penambahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan dua metode atau dua cara. Yang pertama namanya adalah secara matematik. Ini kalau Alia dikasih angkanya. Misal, Alia punya vektor A. Misalkan vektor A itu 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus Alia punya vektor B. Vektor B itu misalkan 4i ditambah 5j ditambah 6k. Sama Alia mau dilakukan operasi dasar. Mau ditambahin atau mau dikurangin ya Alia? Tambah aja. Tambah aja. Oke. Ini kan gampang ya, ini dari SMP ya kayaknya udah diajarin. A tambah B. Ingat kan kalau vektor hanya bisa dijumlahkan yang sejenis. Ya, I Mm. hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan yang sesama I. J hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan sesama J. K hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi dengan sesama K. Sehingga kita akan punya 5. 5i ditambah 7j ditambah 9k. Begitu juga dengan pengurangan ya. Vektor hanya bisa dikurangi dengan yang sejenis. Gampang kan? Itu Tuh. namanya secara matematik. Ada kalanya Alia dikasih vektor tapi nggak ada angkanya. Namanya adalah secara grafis atau gambar. Oke. Jadi Alia punya vektor A. Tapi nggak ada angkanya Alia. Cuman ada gambar vektor A-nya. Seperti ini. Alia punya vektor B. Nggak ada angkanya. Cuman ada gambar vektor B-nya. Seperti ini. Terus tiba-tiba soalnya minta ke Alia, bagaimana kalau saya mau jumlahin vektor A ditambah dengan vektor B? Masih ingat Alia gimana cara jumlahin vektor kalau nggak ada angkanya, mau ada gambar? Ingat gimana caranya? Hmm. Oke, Enggak. secara umum untuk penjumlahan atau pengurangan vektor secara grafis dapat dilakukan dengan dua metode. Dapat dilakukan dengan dua metode. Metode pertama namanya adalah metode jajar genjang. Oke. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Oke, kita coba ya. Coba satu. Pertama, metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Caranya gimana? Gampang. Kita copy aja. Kita copy vektor yang mau kita jumlahkan. Kayak gini. Terus vektor B-nya juga kita copy. Kayak gini. Nah, kalau jajar genjang itu Alia, di, disambungnya tuh di buntut. Nah, kayak gini. Bayang? Nah, Oke. setelah itu Alia bikin yang namanya proyeksi. Apa itu proyeksi? Itu pencerminan atau bayangannya. Bayangannya B, Alia tempel di kepalanya A. Seperti ini.
bayangannya A ditempel di kepalanya B. Seperti ini. Sehingga kita ngebentuk jajar genjang. Nah, hasilnya mana? Hasilnya itu dari ujung jajar genjang ke ujungnya lagi. Tarik garis. Oke, ini Hmm. arahnya ke sini. Ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kalau di genjang, sudutnya tuh yang ini. Namanya sudut theta. Atau disebutnya sudut apit. Sudut apit. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada rumus matematikanya nggak ya buat ngitung panjang dari garis yang hijau? Ternyata ada, Lia. Ada rumus matematikanya, yaitu menggunakan yang namanya aturan cosinus. Jadi, menurut aturan cosinus, panjang dari garis yang hijau, A tambah B, panjangnya harusnya sama dengan akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B dikuadratin ditambah 2 kali panjang garis A, panjang garis B dikali cosinus theta. Ini adalah rumus matematik untuk menggunakan metode jajar genjang. Oke. Metode kedua namanya adalah metode poligon. Nah, gimana caranya nih metode poligon? Sama. Kita copy dulu vektor yang mau kita jumlahkan. Vektor A, kita copy, kita taruh di sini. Vektor A. Vektor B, kita copy, kita taruh di sini. Bedanya kalau poligon itu ditempelnya itu di kepala, begini. Maka hasilnya adalah dari ujung ke ujung. Tarik garis. Udah. Ini adalah vektor A tambah vektor B. Oke, lihat deh. Sebenarnya sama kan antara metode genjang yang warna Mm-mm. hijau tuh sama yang warna biru tua. Sama aja. Cuma bedanya Oh. di caranya aja. Kalau poligon, sudutnya yang ini. Anggap aja namanya alfa. Oke. Hmm. Walaupun di beberapa buku theta juga, tapi beda sebenarnya kan. Theta yang ini sama ini beda kan. Tapi ada hubungannya. Hubungannya adalah ini. Alfa ditambah theta harus membentuk sudut 180 derajat. Jadi hubungannya kayak gini. Nah, ada nggak matematikanya? Jawabannya ada. Jadi ada rumus matematikanya untuk mengetahui panjang dari garis A tambah B, yaitu dengan menggunakan aturan cosinus juga. Jadi, menurut aturan cosinus, pada metode poligon, panjang dari A tambah B akan sama dengan akar dari panjang dari garis A dikuadratin ditambah panjang dari garis B kuadratin dikurang 2 kali panjang A panjang B dikali cosinus theta. Ini adalah aturan cosinus tapi untuk metode poligon. Begitu. Polygon. Oke. Loh kok dari tadi aturannya cosinus terus ya? Emang nggak ada gitu aturan sinus? Ada. Aturan sinus itu dipakai buat perbandingan. Kalau kita misalkan ini sudutnya adalah beta, sedangkan ini sudutnya adalah gamma,
Aturan sinus itu menunjukkan perbandingan antara panjang dengan sudut yang dihadapinya. Aturan sinus. Jadi menurut aturan sinus, panjang dari garis B kalau dibagi dengan sin sudut yang menghadapinya, yaitu beta, harusnya sama dengan panjang dari garis A dibagi sin sudut yang menghadapinya, yaitu gamma. Harusnya sama juga dengan panjang dari garis A tambah B dibagi sin sudut yang menghadapinya, yaitu alfa. Paham? Ini namanya aturan sin. Dia berlaku untuk perbandingan panjang dan sudut di sebuah segitiga. Oke. Nah, itu namanya penjumlahan dan pengurangan secara matematik dan juga secara grafis. Gampang kan? Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke namanya perkalian. Tadi kan saya udah bilang ya, perkalian itu ada dua, dua jenis kan. Kita mulai dari yang pertama dulu. Namanya dot product. Dot product atau nama lainnya perkalian titik. Di SMA pasti pernah ke dong dot product, cross product pernah ya? Iya. Apa bedanya? Apa Hmm, membedakan dot sama cross? Yang pertama, eh, hasilnya. ya. Kalau dot product, hasilnya itu harus dalam bentuk skalar. Skalar Hmm, tuh angka. Nggak boleh ada IJK. Hanya boleh angka. Boleh minus nggak? Boleh. Angka kan boleh minus ya. Nah, yang mm-mm. membedakan kedua adalah di operatornya. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Pakainya theta ya. Theta itu tadi apa? Sudut apit antara buntut dengan buntut. Dia nggak pakai alfa, pakainya theta. Oke? Nah, biar gampang, kita coba kasih contohnya. Misalkan, saya punya contoh vektor A. Misalkan dia adalah 1i tambah 2j tambah 3k. Oke. Vektor B, misalkan 4i tambah 5j ditambah 6k. Terus sama Alia, kedua vektor ini mau dilakukan operasi. Misalkan dot product. Karena Alia tahu dot product itu adalah skalar, maka dapatnya C ya, bukan vektor C. Yaitu vektor A dot product dengan vektor B. Nah, kalau Alia ingat lagi dulu waktu zaman SMA, pasti di SMA itu ngajarin dot sama cross seolah-olah itu kayak caranya tuh kayak beda banget kan ya. Benar nggak sih? Oh, iya, iya, benar-benar. Kayak beda banget. Dot itu seperti ini, cross seperti itu. Sebenarnya itu cuman cara cepat aja, lihat. Jadi di SMA itu kebanyakan dia ajarin itu cara cepat. Cara Hmm, cepat emang mudah, cepat. Tapi kendalanya adalah biasanya apa konsepnya itu nggak kena. Belum paham konsep, tapi sudah diajarin rumus cepatnya. Boleh nggak sih di ITB kita pakai cara cepat? Boleh-boleh aja. Cuman kalau saya lebih menekankan konsepnya dulu. Jadi pahami dulu konsepnya. Nanti kita kalau Alia nanti mau pakai cara cepat, silakan aja. Asal konsep dasarnya ngerti. Oke? Nah, jadi gini Alia. Kalau misalkan Alia berpikir cara dot dan cos itu yang beda adalah caranya, saya kurang setuju. Karena secara konsep, cara dot dan cara cross itu sama. Sama persis. Oke? Nah, saya mm-mm. mau pakai cara yang paling basic. Alia masih ingat nggak?
Kapan pertama kali Alia diajarin perkalian? TK, SD kelas 1. TK, maksudnya sih TK SD lah ya. SD kelas 2 Kumon lah. soalnya. Anggap, oh Kumon, oke, oh, Kumon beda sih. Ya, Iya. SD lah ya, SD. Oke, anggaplah SD. Mm-mm. Oke, jadi pada dasarnya ya Alia, perkalian apapun itu namanya, perkalian dot, perkalian cross, perkalian SD, perkalian apapun itu, konsepnya Mm-mm. sama, yaitu konsep yang diajarkan waktu perkalian SD. Kayak gini kan SD itu. A tadi itu ada satu I tambah 2J tambah 3K. B-nya itu adalah 4I tambah 5J tambah 6K. Perkalian SD itu kan kita mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B kan. Jadi ini Mm-mm. dikali sama ini, gitu kan? Ini dikali Mm-mm. ini. Atau disebut juga bu, cara pelangi kan ya? Kayak gini. Iya benar. Nah, sama. Dot sama cross tuh ya Mm-mm. caranya cara gini sebenarnya. Terus kenapa sih di SMA nggak ngajarin pakai cara pelangi ya? Maunya cepet. Nah, SMA itu kan targetnya kan ujiannya kan PG. Ya nggak sih Mm-mm. ujian ujian akhirnya PG kan? Nah, Mm-mm. karena PG kan maunya kan cepet aja dan yang penting bisa ngerjainnya. Tapi secara konsep padahal belum begitu paham. Nah, konsepnya gini alias sebenarnya. Kita mengalihkan semua bilangan, semua bagian dari A dengan semua komponen B. Bedanya, kalau di SD itu perkaliannya antara angka dengan angka kan, atau Mm. perkalian skalar. Nah, kalau sekarang kita perkaliannya antara vektor dengan vektor. Oke? Nah, Mm. yang mengalami perkalian vektor, mau itu dot ataupun cross, yang mengalaminya hanya parah, hanya IJK. Angka sama sekali tidak mengalami perkalian dot atau cross. Contoh, I dot 4I kita akan nulis adalah 4 dalam kurung I dot I. I dot 5J 5 I dot J 6 I dot K. Paham kan? 2J Paham, paham. dot 4I 8 J dot I 10 J dot J dan 12 J dot K. 3K dot 4I 12 K dot I 15 K dot J 18 K dot K. Ini cara SD kan gini kan? Ya nggak sih? Betul. Mm. Betul, Nah, betul. tugasnya Alia sekarang adalah mencari tahu I dot I itu apa. Apakah I kuadrat? Apakah II? Apakah apa gitu, Pam? Nah, Paham. gimana taunya? Gampang. Alia ketika Alia disuruh nyari I dot I, dalam bayangan Alia, itu kayak gini. Alia punya garis arahnya ke sumbu X. Gini kan? Sama Mm-mm. Alia punya garis lagi, karena I dot I kan, arahnya ke sumbu X juga. Paham? Mm-mm. Coba lihat. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang hitam dengan I yang kuning? Nol. Nol. Nol derajat. Operatornya cos kan? Betul? Mm. Berapa cos nol, Alia? 1. Satu. Berarti I dot I itu hasilnya satu. Hmm. Berlaku juga untuk J dot J, berlaku juga untuk K dot K. Oke? Sekarang, Oh. gimana dengan I dot J? I dot J dalam bayangan Alia ada garis arah ke sumbu I, ke sumbu X kan? Mm-mm. Dot J ada garis ke arah sumbu Y, J. Berapa sudutnya Alia? 90. 90 derajat. Operatornya kan cos. Berapa cos 90? Nol. Nol. Berarti I dot J itu nol, I dot K nol, J dot I nol, J dot K nol, K dot I nol, K dot J nol. Sehingga C-nya akan sama kayak 4 kali satu, 4 ditambah 10 ditambah
18. Jawabannya adalah 32. Dua. Paham? Paham, Ngerti? paham. Ya, ngerti, ngerti. Nah, itu cara seperti itu. Kita ngalin semua. Cuma kita tahu kalau dot yang beda itu hasilnya nol semua. Jadi cuma ada yang samanya aja. Nah, paham ya? Sesuai dengan prediksi hasilnya angka. Sekarang adalah ada nggak sih rumus matematikanya? Ternyata ada. Hmm. Jadi, karena C itu adalah hasil perkalian dot A dot B, secara matematik rumusnya akan sama kayak C akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali kosinus theta. Inilah rumus matematiknya untuk dot product. Jadi kalau kita mau pakai cara matematik, kita harus tahu besarnya A. Bisa nggak Alia mencari besarnya A Alia? Bisa. Bisa, bisa. Yang tadi kan Kita kayak pakai bentuk akar kuadrat. ya. Ya Mm-mm. dapatnya akar 14. Alia juga butuh besarnya B. Besarnya B bisa dicari kan? Dengan cara Mm-mm. yang sama. Besarnya B adalah akar 77 kalau dihitung. Dan kita juga butuh sudut theta. Sudut antara A sama B. Memang kalian tahu? Nggak tahu kan? Orang nggak ada 30. gambarnya ya. Iya. Nah, jadi butuh tiga komponen itu kalau kamu pakai rumus besarnya A, besarnya B, sama sudut antara A dengan B. Loh, tapi kan sekarang kita udah tahu besarnya C 32 kan? Ya nggak sih? Nah, iya. Kita balikin aja nggak sih? C-nya kan 32. Besarnya A adalah akar 14. Besarnya B adalah akar 77. Yang kita belum tahu kan nilai kosnya. Berarti Mm-mm. kita bisa tahu dong kosnya, yaitu 32 dibagi akar 14 akar 77. Kalau Alia disuruh mencari sudut tetanya, harus pakai kalkulator nih. Kalau enggak, Hmm. tulis aja kayak gini. Cos inverse dari Kos ini. ya 32 dibagi akar 14 akar 77. Ini pakai kalkulator nih. Ini kalau pakai kalkulator, kita coba hitung dulu ya. Shift cos 32 dibagi akar 14 kali akar 77. Ini kalau pakai kalkulator dapatnya adalah 12,933 derajat. Iya. Hmm. Mm-mm. Padahal Alia nggak tahu kan gambar vektor A itu seperti apa. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gambar vektor B juga nggak tahu seperti apa. Tapi dengan bantuan dot product, Alia bisa tahu sudut antara vektor A dengan vektor B, sudutnya sekitar 12,933 derajat. Jadi, dot product bisa kita pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor tanpa Alia tahu vektornya gambarnya seperti apa. Paham? Hmm. Paham? Ngerti? Ngerti, ngerti. Oke, kalau ngerti, Alia ada pensil sama kertas ada? Pulpen kertas atau iPad? Ada ya? Ada, Saya mau kita coba ada. latihan dulu. Nah, sebenarnya saya maunya ngasih soal UTS sebenarnya karena kan kita persiapan kita UTS ya. Tapi nggak ada Lia. Nggak ada soal UTS yang hanya menghitung operasi dasar matematika pada vektor. Nggak ada. Biasanya Hmm. UTS itu mulai dari kinematika. Vektor itu bonus. Jadi kalau bentar dosennya ngajarin vektor, artinya dosennya lagi baik aja ngajarin. Karena secara silabus, materi pertama tuh kinematika harusnya. Oke? Cuman kalau saya mikir harus ngerti vektornya dulu. Karena kalau vektornya nggak ngerti, kinematika tuh ada vektornya di dalamnya. Nah, Oh, kalau kita lihat ya, vektor itu nggak ada yang soal UTS. Saya nggak pernah dapet. Oke, maka hmm. dari itu kita kerja soal tutorialnya aja. Oke, bentar. Oke. Ini dari mana asalnya lihat SMA-nya? Dari Nurul Fikri Serang. Oh, Nurfika ada yang Serang, bukan di Bandung doang. Hmm, ada yang di Serang, di Lembang, di Oh iya, Bogor jadi juga. saya taunya yang di Bandung, di Lembang gitu tuh. Yang asrama Hmm, kan, kalau iya. Lembang ya.
Iya, yang Serang juga Serang juga sama. Iya, sama juga. Oke. Oke, lihat. Saya mau Alia kerjakan yang B aja. Oke? Karena kita baru oke. belajar dot kan sama penjumlahan. Oke, saya kasih waktu 3 menit lah ya. Terus kalau udah, Oke. saya tanya lagi. Oke, oke, dikerjain ya. Nanti saya tanya Oke. hasilnya berapa. Oke, gimana Alia udah dapat? -9 bukan? Oke, kalau bentar ya. Kita coba bareng-bareng dulu. Oke. Oke. Oke, jadi kita harus menyelesaikan B tambah C-nya dulu kan ya? Karena dia di Iya. dalam kurung. Berarti kalau kita lihat B ditambah C, -1 tambah 2 1. Terus -4 tambah 2 -2. 3 tambah 1, 2 tambah 1 3. Oke, sekarang kita dotkan. A dot B tambah C. Karena kita tahu dot itu kan hanya ada yang sejenis kan. Itu 3 kali Hmm. 1 3. 3 kali -2 -6. -2 kali 3 -6. Oke, betul. Jawabannya adalah -9. Gampang ya? Hmm. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Namanya adalah cross. Oh, lupa, bentar. Jadi di matematika ya, ada kayak gini. Lihat, di sini kan ada, nah, si B mutlak dikalikan dengan cos theta, di matematika itu disebutnya adalah panjang B proyeksi. I- B proyeksi pada vektor A. Begitu juga sama, A mutlak dikalikan dengan cos theta, di matematika disebutnya adalah panjang vektor A proyeksi di vektor B.
Oke, jadi istilah matematikanya. Oke, lanjut ya. Cross product. Apa bedanya cross product dengan dot product? Yang pertama, di hasil. Cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Jadi kalau hasilnya cuma angka, kurang tepat karena cross product harus vektor. Yang kedua, itu adalah di operator. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus theta. Lihat, pakainya juga theta ya, sudut apit ya, bukan sudut sudut antara butuh sama vektor, bukan yang alfa. Kita kasih soal Hmm. yang samain aja deh. Ini deh, A sama B ya. Kita samain aja, biar nggak usah pusing nyari angkanya. Cuman sekarang maunya kita cross product kan. Jadi mau saya lakukan operasi cross product. Karena kita tahu cross product itu vektor, maka dapatnya vektor D. Vektor D adalah vektor A cross product dengan vektor B. Nah, tadi kan saya bilang di awal ya, perkalian apapun itu namanya, mau perkalian dot, perkalian cross, secara konsep ngerjainnya sama. Kenapa Hmm. di SMA itu pakai cara yang seolah-olah beda banget? Karena SMA itu cuman berharap kita bisa ngerjain cara cepat. Tapi konsepnya itu yang nggak dapet. Saya pakai cara SD yang saya tadi pakai ya, 1I. Tapi kalau kedepannya Ali mau pakai cara cepat SMA boleh-boleh aja. Yang penting konsepnya dulu ngerti, gitu ya. Biasanya kalau konsep tuh lebih lebih gampang diingat gitu, lebih gampang paham. Kenapa? Karena konsepnya ya dasar banget. Kalau cara cepat tuh biasanya hanya dihafal, kebanyakan dihafal. Kalau dihafal tuh biasanya cuma inget ya waktu deket-deket apa ya deket-deket waktu diajarin aja setelah sebulan 2 bulan lupa lagi. Nah kalau cara SD waktu sih dia nggak bakal lupa. Walaupun cara SD lebih lambat, tapi lambat juga nggak terlalu lambat-lambat banget sih, lambat biasa aja. Oke, tadi kan saya bilang ya, kita orang cara SD. Kita kalikan semua komponen vektor A dengan semua komponen vektor B. Ingat, yang mengalami perkalian dot ataupun cross hanya arah. Oke, tidak Hmm. ada tidak ada angka tidak mengalami perkalian dot atau cross. Maka kita punya apa? 4 dalam kurung I cross I, 5 dalam kurung I cross J, 6 dalam kurung I cross K, 8 dalam kurung J cross I, 10 dalam kurung J cross J, 12 dalam kurung J cross K, 12 dalam kurung K cross I, 15 dalam kurung K cross J, 18 dalam kurung K cross K. Lihat, sama persis kan dengan tadi cara dot, ya nggak sih? Kita ngalihin semuanya. Sama kayak tadi, PR-nya atau yang harus Alia pahami adalah I cross I itu apa? I cross I, tadi masih ingat kan? Sudut antara I dengan I berapa? Nol ya? Iya. Betul. 0 derajat. Sekarang operatornya adalah sin. Berapa sin nol? No. Berarti I cross I itu nol, J cross J nol, K cross K nol. Paham? Ngerti? Nanti Oke, sekarang I cross J. Masih ingat tadi? Sudut antara I sama J berapa? I sama J. Oh, 90. 90. Operatornya apa? Sin. Sin. Betul? Berapa sin Mm-mm. 90? Satu. Satu. Satu itu vektor atau skalar, Alia? Skala. Skalar. Padahal kita tahu jawabannya harusnya
Vektor. Vektor. Artinya, I cross J itu bukan satu, Alia. Hmm. Apa yang kurang? Arahnya. Nah, untuk mengetahui arahnya, kita butuh yang namanya ini. Aturan siklik. Pernah dengar? Ayo pernah. Kayak, kayak gini. Kita bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Ini cikliknya namanya. Sekarang cara mainnya gimana nih? Kayak gini. I cross J. Sama aja kita mulai dari titik I, kita putar ke J. Hasilnya adalah lanjutan putarannya, yaitu K. Paham? Paham. Kalau J cross K, apa J cross K ya? J cross K I. I. Kalau I cross K, apa I cross K ya? Cross K I cross K min J. Ya, betul. Karena ini dari I putar ke K. Hasilnya adalah lanjutannya. Tapi lihat, arah putaran yang kuning melawan sikliknya kan? Makanya Mhm. minus J. Kalau minus J cross I, apa itu Alia? Min J cross I. Mm-mm. K. Yes, minnya taruh dulu di luar. Kita selesaikan dulu J cross I-nya. J cross I kan hasilnya min K, dikasih min, jadinya K. Kalau Hmm. min K cross min J, apa min K cross min J? Min K cross min J. Hmm. Min I. Ya, min kali min plus kan. Sama aja kayak K cross J. K cross J itu min I. Paham ya? Udah hafal Hmm. sikliknya? Udah hafal ya sikliknya ya, yang merah? Udah. Oke, coba sekarang. I cross J. I cross J K. K. I cross K. I K K. Min J. Min J. J I. I. Min K. Min K. J K. I. I. K I. K I J. J. K J. J. Min I. Min I. Udah. Berarti Eh, vektor D itu sama dengan 5K dikurang 6J hmm. terus dikurang 8K terus ditambah 12I terus tambah 12J terus dikurang 15I. Udah. K sama K min 3K, J sama J plus 6J, I sama I min 3I. Lihat, hasilnya sesuai dengan ketentuan. Kalau hasilnya harus vektor. Kalau dulu di SMA biasanya diajarkan cara matriks atau determinan. Boleh nggak Oh iya. Alia pakai? Boleh-boleh aja. Tapi ya harus ngerti konsepnya. Emang cara matriks atau determinan itu relatif lebih cepat, tapi nggak cepat-cepat banget sih. Dia tricky banget caranya. Kalau kita nggak tahu triknya, nggak tahu langkah-langkah pengerjaan cara determinan atau matriks, sama aja, susah-susah juga. Nah, kalau saya lebih Hmm. suka pakai cara konsep biasa aja, cara SD. Cuman modalnya cuman aturan sikliknya aja yang perlu diingat. Gitu, paham ya? Nah, Paham. Alia bisa nggak mencari besarnya D? Bisa. Bisa. Tinggal akar kuadrat komponennya kan.
Mm-mm. Berarti min 3 dikuadratin ditambah 6 dikuadratin ditambah min 3 dikuadratin. 9 tambah 3, 6. 45. 45 tambah 9, 54. Ini besarnya D. Nah, Mm. sekarang ada nggak sih rumus matematikanya? Jawabannya ada. Tapi rumus matematika untuk cross product hanya bisa mencari besarnya. Jadi besarnya D, bukan vektor D. Nah, karena D itu merupakan hasil perkalian cross antara A cross B, secara matematika besarnya D harusnya sama dengan besarnya A dikali besarnya B dikali sin theta. Oke. Nah, ini Mm. adalah rumus matematikanya untuk cross product. Jadi, kalau Alia mau cari cross product pakai rumus matematik, yang hanya bisa didapatkan adalah besarnya D, bukan vektor D-nya. Paham? Mm. Paham. Kalau buat nyari vektor D-nya ya cara manual, bisa pakai determinan atau pakai cara konsep seperti ini. Nggak ada rumus matematikanya, nggak ada. Nah, kita kan udah tahu ya, besarnya D tadi berapa? Akar 54 kan? Akar 54 ya. Besarnya A kita juga tahu, akar 14. Besarnya B juga kita tahu, akar 77. Nah, kita belum tahu sudut sintetanya. Maka kita bisa dapat dong sintetanya, yaitu adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 77. 77. Kalau Alia cuma disuruh mencari sudut tetanya, maka Alia tinggal menggunakan yang namanya sin inverse dari akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau dihitung pakai kalkulator nih Alia, hasilnya akan sama 12,933 derajat. Kok sama? Ya karena yang di cross sama yang di dot sama-sama vektor A dan vektor B kan? Maka sudut Mm. antara A sama B bisa berubah, gitu ya. Paham? Iya paham. Artinya cross product juga bisa Alia pakai untuk mencari sudut antara dua buah vektor Mm. tanpa Alia tahu vektornya itu gambarnya seperti apa. Paham? Paham. Oke. Nah, untuk cross product ada juga satu tambahan lain yang namanya ini Alia. Yang namanya adalah aturan tangan kanan. Pernah dengar Mm. di SMA aturan tangan kanan? Iya di fisika tadi. Di fisika, iya, SMA fisika. Waktu belajar apa? Ingat nggak? Magnet. Magnet. Nah ini, karena anak SMA itu baru diajarin aturan tangan kanan ketika belajar magnet, maka banyak anak SMA yang berpikiran aturan tangan kanan tuh buat magnet, buat magnet. Salah, bukan. Aturan tangan kanan tuh bukan buat magnet. Aturan tangan kanan itu untuk semua rumus yang ada cross product di dalamnya. Jadi rumus Mm. apapun, kalau dia ada cross product, maka kita bisa terapkan, bisa kita gunakan aturan tangan kanan. Paham? Mm. Nah, kebetulan magnet itu adalah salah satu rumus yang menggunakan cross product di dalamnya. Sehingga kita bisa terapkan aturan tangan kanan. Tapi aturan tangan kanan bukan secara khusus buat magnet. Paham ya? Paham. Nah, ada banyak versi aturan tangan kanan. Tapi kalau baru belajar, saran saya yang biasa aja. Yang tangan kanannya itu dibuka. Kayak gini. Mm. Baik banget. Bentar. Gini.
Ini adalah telapak tangannya. Lihat, ada tiga arah. Yang pertama arah jempol, yang kedua adalah arah empat jari, yang ketiga adalah arah telapak. Nah, tadi kan saya bilang ya, aturan Hmm. tangan kanan itu bukan untuk rumus magnet doang. Jadi cara kita menghafalnya jangan pakai hafalan magnet, tapi pakai yang lebih umum. Jempol itu diarahkan ke vektor sebelum tanda cross. Empat jari kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Terus. Telapak tangan kita arahkan ke vektor hasil. Contoh, tadi kita punya apa? Vektor D sama dengan vektor A cross product dengan vektor B. Betul ya? Mm-mm. Sebelum tanda cross itu vektor A, maka jempol kita arahkan ke vektor A. Setelah Hmm. tanda cross itu vektor B, maka empat jari kita arahkan ke vektor B. Telapak tangan adalah hasil, berarti vektor D. Paham? Paham. Nah, kalau kita gambarkan kayak gini nih. Misalkan deh, misalkan vektor A-nya kan tadi gini ya. Ini contoh doang ya. Mm-mm. A-nya gini, B-nya gini gitu ya. Oke. Tadi kita tahu sudutnya adalah berapa tadi? 12,933 ya. Betul? Iya. Ya. Oke, ini sudutnya. Saya mau tanya deh ke Ali ya. Kalau vektor Mhm. A-nya gini, vektor B-nya gini, maka vektor D-nya yang mana Ali ya? A, B. Tangan kanan. Hmm. Jempolnya arahkan ke A, empat jari arahkan ke B, telapak tangan adalah hasilnya. Kemana? Berarti dia kayak masuk bidang. Betul, masuk bidang gambar. Dan dia bertemunya di titik buntut ya. Masuk tuh simbolnya silang kan? Ya enggak? Iya. Ya. Jadi gambarnya kayak gini nggak kelihatan vektor D-nya karena dia 3D. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau kasih ini sifat dasar. Sifat dasar perkalian cross product. Perkalian cross product. Yang pertama lihat, sifat dasar cross product adalah ini. Vektor hasil selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Di sini kan yang hasil D ya, pembentuknya A sama B. Artinya vektor D pasti tegak lurus dengan vektor A dan loh ya, bukan pakai atau dan vektor D pasti tegak lurus dengan vektor B. Paham? Sifat Paham. yang kedua, vektor pembentuknya tidak harus saling tegak lurus. Jadi nggak ada ketentuan kalau vektor A sama vektor B harus tegak lurus. Berarti vektor A sama vektor B boleh nggak tegak lurus? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Vektor A sama vektor B boleh nggak tegak lurus? Boleh. Boleh juga, karena emang nggak ada ketentuannya. Yang wajib tegak lurus adalah vektor hasil dengan pembentuknya. Paham? Paham. Oke, kalau paham, coba kita lihat yang ini. Soal yang tadi, tapi coba Mm-mm. Alia kerjakan yang A-nya. A. Oke. A dot B cross C. Oke, bisa? Bisa. 3 menit ya. Saya stop dulu bentar.
Oke. Berapa tadi ya? Nggak tahu benar atau enggak. Berapa? -48. Salah ya? Oke, nggak tahu sih juga. Kita coba, coba aja dulu. Kita kerjakan dulu B cross C ya, betul? Ya. B cross C. Yang ada kan cuman yang beda ya. Berarti -1 kali 2. -2. Mm-mm. I sama IJ K ya. Iya. -1 kali 1 -1. IK, IK min J. Minje. Betul? -4 kali 2 -8. JI, JI min K. -4 kali 1 -4. JK, JKI ya. Mm-mm. 2 kali 2 4. KI, KIJ. 2 kali 2 4. KJ, KJ min I. Betul? Maka Iya. jawabannya -2K plus J Eh. plus 8K min 4I plus 4J min 4I. Betul ya? Mm-mm. Berarti -2 I sama I. -4 sama -4 -8I. Mm-mm. Plus J tambah 4J plus 5J. -2K tambah 8K plus 6K. Betul? Betul. Sekarang kita dotkan. A dot B cross C. Yang sama aja kan yang ada kan? Berarti Mm. 3 dikali -8
min dua puluh 24. empat 3 dikali 5 plus 15. Salah Min ding. 2 kali 6 min 12. Maka jawabannya min Yang 21. 21. Kalau di mana Alia? Hitung. Cross apa dot? Cross apa dot? Di crossnya apa di dotnya? Di Crossnya benar. crossnya. Crossnya salah. Crossnya. Emang cross emang harus perlu hati-hati ya Ida. Alia pelan-pelan aja nggak perlu buru-buru. Kalau cross emang dia kan ada ribet kan harus diputar dulu kan si IJK-IJK-nya ya. Oke, nah sekarang coba kerjaan lagi. Nah, kita coba nomor selanjutnya. Yang sisanya yang nomor C ya buat latihan aja deh. Nah, kita sekarang coba yang ini. Oke, ini juga soal tutorial. Jadi saya maunya sih soal UTS, tapi nggak ada. Oke, coba Alia kerjakan yang gampang dulu ya. A sama B dulu, oke? Jadi kalau A sama B udah dapat, baru C sama D setelah ini. A itu cuma mau nyari apa? Besarnya A, besarnya B. B mau cari apa? A dot B sama A cross B. Dan tetanya. Tadi kita udah buktikan kan? Mencari teta bisa pakai dot ataupun cross. Hasil sama aja kan ya? Betul? Ya, Jadi heeh. pisah satu aja nggak perlu dua-duanya ya. Jadi buat cari teta terserah Ali mau pakai dot atau pakai cross. Oke, itu dulu yang A sama B dulu. Sama C ditanggung, C kayaknya juga mudah. Kita minta apa? A proyeksi Proyeksi. kan? Tadi A proyeksi apa? Ingat nggak? A proyeksi Eh, itu adalah A mutlak kali cos theta ya. Betul? ya, Nah, bisa ya. Ntar yang D bareng-bareng kita kerjain ya. Oke, oke. karena ada 3 soal, saya kasih coba 6 menit ya. Oke? Oke. Oke. Kos tetanya dapat dari mana? Pak?
Gimana Alia udah dapat Udah. semuanya sampai C? Heeh. Oke, yang A dulu deh. A kan gampang ya. Mutlak A berapa? Heeh. Akar 6. Akar 6. Mutlak B, Akar 2. akar 2. Oke, gampang. Yang B, A dot B. A dot B berarti min satu Tambah ditambah 2. 2 ya. Ya. Jadi satu. A cross B. A cross B berarti K. Bentar. K, I cross J kan K ya. I cross K min J ya. Min J. J sama J enggak. J sama K berarti min satu. J sama K I ya. Oke. Mhm. Terus 2 plus 2 K, KJ. KJ min I. Udah ya gitu dong ya. Maka dapatlah Heeh. berapa itu? Min satu min 3I ya. Mhm. Min J plus K. Minus Betul. kakak. Oke. Mhm. Sekarang tetanya paling enak pakai cos inverse aja ya. Iya. Cos inverse dari A dot B, betul? Dibagi Mhm. A B gitu ya. Ya. Ya gitu kan? Oke. Berarti sama aja. Cos inverse dari satu dibagi akar 12 ya. Iya. Oke, kalau dihitung pakai kalkulator dapetnya berapa? Tahu nggak? Udah Kalkulator. dapat kalkulator? Aku hitungnya sampai situ doang. Oke, belum punya kalkulator ya? Udah Udah sih. punya. Oh, 72,22 derajat. Ini kalau Oh, diubah ke oke. radian, tinggal dibagi aja 180. 0,406. Tapi pasti pi di belakangnya. Pi. Mhm. Oke. Kalau yang C dia minta A proyeksi. A proyeksi. Yaitu nilai mutlak A dikalikan dengan cos theta. Nilai mutlak A akar 6, cos theta-nya kan 1/akar 12 ya. Heeh. Maka dapatlah 1/akar 2. Dua. Biasanya di matematika nggak mau nih ada akar di penyebut, dirasionalkan kan. Ya gitu ya. Kalau di fisika sih Iya. nggak masalah. Nah, kalau yang D. D itu dia mau, kalau kita punya vektor baru, vektor D. Yaitu vektor A dikurangin dalam kurung A dot B. Tapi B-nya B topi loh. Ya nggak sih? Bukan B vektor kan? B Iya, topi iya. kan? Terus Hmm. dikalikan dengan B topi. Nah, kita mau buktikan apakah benar ini tegak lurus dengan vektor B. Kalau Hmm. tunjukkan itu berarti belum pasti terbukti ya, harus terbukti benar atau terbukti salah. Jadi bisa aja sih tidak terbukti kan. Nah, Mm-mm. kita kan tahu kalau tegak lurus itu artinya apa sih? Artinya Hasilnya, tetanya 90 derajat, ya nggak sih? Benar nggak? iya. Gimana cara kita membuktikan theta yang 90 derajat? Ada dua cara. Bisa membuktikannya dengan cos tetanya hasilnya 0 atau membuktikannya dengan sin. Sin Hmm. tetanya nilainya 1. Gimana membuktikan nilai cos tetanya 0? Kita tinggal dot produkin aja ya nggak sih? Iya. Kalau dot D dot B hasilnya 0, berarti kan cos tetanya 0 kan? Gimana cara Iya. buktiin sin tetanya 1? Ya kita crosskan. D cross B, tapi dimutlakin. Terus dibagi dengan vektor D, besarnya D, besarnya B. Kalau ini hasilnya 1, berarti sin tetanya 1. Nah, Alia mau Hmm. buktinya pakai mana nih? Pakai cos atau pakai sin? Pakai kos aja. Ya udah pakai cos. Ya udah sekarang buktiin pakai cos. Berarti terlebih dahulu Alia harus cari vektor D-nya dulu kan? Iya nggak sih? Iya. Berarti Mm-mm. cari dulu B topi itu apa? Tadi masih ingat kan B topi apa? Ibu. B topi itu adalah, Ah, iya, B vektor dibagi nilai mutlak B kan? Betul? iya. Nah, dapat B topi. Terus setelah itu A dot B topi kerjakan.
Setelah itu A dot B topi yang tadi didotkan, dikalikan biasa dengan B topi. Coba sekarang coba Mm, dikerjain. Bisa dikerjain? bisa, bisa. Coba cari dulu D-nya ya. Nanti baru kita buktikan apakah benar B D dot B itu nol. Kalau nggak nol berarti kan nggak 90 ya. Nggak apa nggak cosnya nggak nol kan? Berarti kan dia nggak terbukti Oke, 90. Oke, coba dikerjain ya. oke. Saya kasih waktu 3 menit ya. Oke. Oke. Gimana dapat? Belum? Dapat tapi kayak pecahan gitu deh, emang pecahan ya. Terbukti nggak? Kita nggak peduli Hmm. pokoknya. Ini Oh, D dot B-nya nol nggak? Udah, belum belum didotkan. baru sampai D. Oke, D. sekarang D dot B. Oke, apakah D Oh, dot B-nya nol? Saya nggak tahu. Nah, itu kan tujuan kita kan membuktikan ini kan. Bener heeh. nggak nol?
Kita nggak peduli B. D-nya mau pecahan, mau D-nya bukan pecahan, nggak peduli. Yang penting ininya. Oke, coba Oh, D.P nol nggak? Kalau nggak nol, berarti tidak terbukti tegak lurus tuh aja. Kan dia cuma minta tunjukkan kan, buktikan kan. Kalau dia tegak lurus, berarti kan bisa aja tidak terbukti. Berarti salah dong. Nggak apa-apa. Siapa tahu emang salah. kayak berarti didotin ya? Jawab dengan B, betul. Nol. Nol, betul. Heeh. Ya udah. Gampang kan? Berarti jawabannya Hmm, terbukti kalau gitu. Jadi kalau oke. disuruh buktikan, ya berarti tinggal tunjukkan aja. Tunjukkan tuh artinya belum tentu harus pasti nol ya, bukan berarti ini tuh sebenarnya tegak lurus. Belum tentu. Kita bisa buktikan kalau dia nol atau enggak dengan cara ini. Kita cek aja salah satunya. Apakah cos theta-nya nol? Apakah sin theta-nya satu? Nah, kalau di sini lihatnya lebih mudah ngecek cosnya kan. Nah, Mm-mm. begitupun sebaliknya. Kalau dia bilang D sama B itu sejajar. Sejajar kan tetanya itu 0 derajat kan ya. Berarti kan cara ngeceknya cos tetanya satu atau sin tetanya nol kan? Lah lebih mudah ngitung sin tetanya kalau buat membuktikan dia sejajar. Tuh. Oke, ini namanya basic vector nih. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Alia? Nggak ada. Aman ya? Nah, nanti mungkin nextnya kita baru belajar fisika benerannya, yaitu dari kinematika. Kalau ini Oh, sebenarnya lebih ke oke. toolsnya, lebih ke alatnya, Alia. Jadi untuk memahami kinematika dan bab-bab setelahnya itu semuanya itu mengandung vektor. Nah, kalau kita vektornya aja masih bingung, definisi vektor apa, operasi, cara nyari besar vektor gimana, cara nyari nilai vektor gimana, cara nyari arah gimana, cara Mm-mm. mengoperasikan vektor gimana, nanti kalau itu belum paham, tiba-tiba langsung belajar bab kinematika, takutnya ntar malah sulitan karena di kinematika itu ada vektornya, Lia. Di semua bab Hmm, yang akan kita pelajarin kan tahu ya nanti akan dikasih silabus namanya atau SAP, jadi setiap minggu tuh belajar apa dari materi ini. Nah, materi Alia dari awal sampai nanti buat UTS itu materinya mekanika namanya Alia. hmm, Mekanika tuh ada banyak, salah satunya adalah yang paling basic itu vektor. Nah, biasanya dosen tuh beberapa dosen nggak ngajarin vektor, langsung belajar ke kinematika. Saya dianggap vektor udah bisa lah di SMA, tapi kan kenyataannya kadang nggak semuanya bisa ya, jadi harus dipastiin dulu. Makanya saya belajar vektor dulu nih. Nah, jadi hmm, kebanyakan dosen langsung ngajarnya langsung kinematikanya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Alia? nggak ada, belum ada sih. Oke, nanti catatannya saya kirim lewat WA, rekamannya saya upload dulu ya. Ntar saya kirim linknya kalau udah saya upload di YouTube. Oke, yuk mari Oke. Alia. Makasih.